Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiaoyan akhirnya mulai berangsur pudar. Tempat ini bukan tempat yang buruk untuk digunakan untuk pelatihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, Douqi di tubuhku telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, aku mungkin bisa naik ke bintang 7 Dadoushi jika berlatih di sini selama 2 bulan. Xiaoyan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan gelombang Douqi yang mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya setelah 2 hari latihan yang berat, aku masih belum mempelajari trik auman penghancur emas singa harimau. Meskipun telah mendapat bantuan dari pelindung tenggorokan roh es, meskipun aku juga sekarang hampir tidak bisa mengeluarkan gelombang suara, kekuatan serangannya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan perlahan berdiri, menatap permukaan danau yang tenang, dan menghela nafas dengan senyum pahit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mengangkat kepala sedikit. Dibungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu langsung diperkuat puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana yang tenang ini, hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu-buru, juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini. Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini seluruh dunia di telinga Xiaoyan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan yang jelas melintas melalui mereka secara eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Douqi mengalir liar di dalam tubuhnya. Seutas aura naga yang dia warisi dari pil naga misterius Yin dan Yang dengan cepat melonjak keluar dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mulut Xiaoyan pun sedikit terisi, wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar, pada saat itu raungan harimau yang keras seperti petir datang dari mulutnya. Gelombang suara tak terbentuk baru saja keluar dari mulutnya. Setelah gelombang suara mulai meluas, dia hanya bisa mendengar ledakan keras. Permukaan danau yang tenang meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dalam kabut tebal. Suara auman harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang padat, berguling dan tersapu dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh ke bawah ditutupi oleh auman harimau. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengar 5 km jauhnya. Dimanapun gelombang suara terdengar, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan semangat beberapa binatang ajaib yang kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Suara menduru perlahan menjadi lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil itu juga berangsur-angsur menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat tanah yang berantakan di sekelilingnya. Dia terbatu keras sebelum bergumam dengan sangat gembira. Aku telah berhasil. Inikah kekuatan dari Lion Tiger Gold Shattering Roar? Itu memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat, tanpa menjalani setengah tahun pelatihan keras, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun kamu telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan auman harimau dan menggunakannya untuk tujuanmu sendiri. Kecepatan dan pencapaian ini benar-benar sangat menakjubkan. Suara Yaolao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiaoyan tertawa ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar dapat masuk ke dalam kondisi seperti itu. Namun, kamu tidak boleh terlalu senang. Untuk saat ini, kamu baru saja memahami tahap awal auman penghancur emas singa harimau dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Tanpa beberapa waktu untuk mengasahnya, kamu tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Apalagi mengasah semacam ini tidak memiliki jalan pintas, Yaolao mengingatkan. Xiaoyan pun mengangguk, dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulang sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari Lion Tiger Gold Shattering Roar.
mampu mencapai prestasinya saat ini sudah jauh melebihi harapannya. Karena itu dia tidak akan terlalu ambisius. Bagus kalau kamu memang mengetahui ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur terlebih dahulu. Ya Allah menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiaoyan menyapu air dari pakaiannya, kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan lincah seperti kupu-kupu. Xiaoyan kekeh, 2 hari persiapan sudah habis. Hari ini kita akan memasuki akademi dalam. Apakah kamu siap? Wanita muda berpakaian hijau itu mengangkat wajahnya yang cantik dan anggun. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi, saat berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa suan berat yang besar di punggungnya. Jari-jari kakinya menekan permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya ke Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi dalam ya. Aku sangat mengantisipasinya, semoga tidak akan mengecewakan. Ketika Xiaoyan dan Sun Er tiba di ruang belajar wakil kepala sekolah, Hugan, mereka melihat sudah cukup banyak orang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini dibagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil. Masing-masing dari mereka berbicara dengan lembut sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia adalah yang terbesar. Penampilan Xiaoyan dan Sun Er juga menyebabkan lapangan terbuka yang bising menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Tak terhitung banyaknya orang yang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika para siswa yang telah melewati kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang akan datang untuk melihat mereka pergi atau hanya untuk sekedar menonton. 10 menit setelah Xiaoyan tiba di tempat ini, pintu ruang kerja yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugan dan beberapa orang tua perlahan berjalan keluar. Ketika orang-orang di lapangan terbuka melihat mereka tiba, bisikan-bisikan di lapangan terbuka secara bertahap menjadi sunyi. Tatapan Hugan perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat tidak ada yang hilang, dia mengangguk puas. Dengan langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Para siswa, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Aku mengucapkan selamat kepada kalian semua di sini. Latihan keras akhirnya membuahkan hasil. Aku percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam, kalian semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana. Namun ada satu hal yang aku sangat yakin, artinya di sana kalian akan dapat mengaktifkan potensi kalian sendiri secara maksimal. Aku tidak melebih-lebihkan. Kalian hanya perlu tinggal di akademi dalam selama 1 tahun dan kalian akan benar-benar sangat berubah. Oleh karena itu, kalian semua harus jelas seberapa besar kesenjangan yang ada antara kekuatan ketika siswa keluar dan ketika mereka pertama kali masuk. Mampu menonjol di Akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang berpikir bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha. Akademi dalam adalah inti dari Akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta para instruktur tidak mengetahui lokasi tepatnya. Karena itu kami akan mengirim kalian ke tempat tertentu. Hugan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam berterbangan. Sesaat kemudian bayangan hitam berangsur-angsur menjadi lebih besar. Mereka adalah 10 griffin yang sangat besar. 10 griffin membawa bayangan gelap besar mereka saat melewati akademi. Akhirnya mereka berhenti di udara di atas Xiaoyan dan siswa lainnya. Jangan bilang kalau akademi dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat griffin yang melayang di atas. Hugan pun melambaikan tangannya ke arah griffin di langit. 10 griffin mendarat di tempat kosong tidak terlalu jauh setelah angin liar bertiup melewatinya. Tatapan semua orang mengamati mereka hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing griffin yang mengemudikan mereka. Baiklah, waktunya telah habis. Semua siswa silakan naik.
5 orang dalam satu kelompok, Hugan menunjuk ke arah Griffin dan tersenyum berkata setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, para siswa di lapangan terbuka segera berbalik. Setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing Griffin. Namun ketika kaki mereka menginjak punggung Griffin, bulu yang sedikit licin menyebabkan beberapa orang yang kakinya tidak stabil langsung terpleset dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Anak muda jangan coba-coba berani, ada kursi yang ditempatkan di Griffin. Ada kursi yang ditempatkan di Griffin, jangan delusi dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoushi. Hugan tertawa keras, dia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar, kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Silakan naik ke atas. Xiaoyan dan 4 lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hugan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak, selain Baisan yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk acuh tak acuh. Ayo pergi, Xiaoyan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya berkelabat dan segera muncul di punggung Griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia adalah pagoda logam ketika para siswa yang telah jatuh dari Griffin sebelumnya. Mereka tidak bisa menahan wajah mereka yang dipenuhi dengan kekaguman. Setelah mencoba, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu itu. Di belakang Xiaoyan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat yang sama. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di belakang Griffin. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan 5 orang ini, Hugan dan orang-orang tua lainnya di samping melihat sekeliling lapangan yang kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka pun saling bertukar pandang dan mengangguk. Hugan pun melambaikan tangannya, dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melesat ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap doki yang indah terjulur. Setiap pasang sayap doki mengepak dan tubuh mereka digantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu terbang dan membentuk sepasang sayap doki selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengawal kalian sampai ke sana. Hugan melihat ke bawah ke tanah terbuka dari atas langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffin bersiul tajam. Segera, para Griffin yang mengepakkan sayapnya dan tubuh besar mereka perlahan naik ke udara. Xiaoyan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja kalian di Akademi Dalam luar biasa, kalian akan menerima waktu istirahat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiaoyan dan Sun Er menunduk untuk melihat. Itu sebenarnya suara instruktur Wuling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Mereka melambai ke arah Xiaoyan ketika mereka melihatnya ke atas. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya mereka hampir seukuran semut melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini. Orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah pegunungan tak berujung di belakang akademi. Di depan Griffin terbang Hugan dan ketiga pria tua itu. Mereka membentuk bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Doki yang kuat muncul di luar tubuh mereka, tidak peduli seberapa liar angin mengamuk, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi Dalam memang tidak berada di dalam Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di dalam pegunungan tak terbatas di belakang akademi. Xiaoyan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan yang menghilang dari pandangannya. Ada desas-desus bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak melatih Griffin untuk tujuan membebani mereka masuk dan keluar. Sun Er tersenyum berkata, cahaya keemasan samar merembes keluar dari tubuhnya. Benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa dari Akademi Dalam? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Hujia dan 2 lainnya.
Memimpin untuk memecahkan suasana kaku, karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu kelompok. Karena ini masalahnya adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka, tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang akademi dalam kepadaku, jadi aku juga tidak yakin. Namun setiap kali kita melihat para siswa keluar dari akademi dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hujia melirik Xiaoyan. Dia juga tahu niat Xiaoyan. Dia akhirnya membuka mulutnya untuk menjawab setelah mengingat Hugan berulang kali mengingatkannya untuk tidak membuat hubungan mereka tegang. Aku juga tidak tahu. Aku sangat jarang mempermasalahkan hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya. Sebagai orang yang gila pertempuran, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu untuk mengejar dan membunuh orang-orang dari wilayah sudut hitam yang telah menyimpang ke batas Akademi Jiama, di mana dia akan menemukan waktu untuk memikirkan Akademi dalam. Tidakkah kita tahu ketika kita sampai di sana? Baisan berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau berbagi informasi ini dengan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap Baisan yang menyilangkan tangannya di depan dadanya dalam-dalam. Namun dia tidak terus bertanya apa-apa lagi. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Baisan. Dia menatap lautan hijau pepohonan yang rimbun di bawah mereka, yang dengan cepat melewatinya menghela nafas panjang di dalam hatinya. Akademi dalam, apakah api hati jatuh benar-benar ada di tempat ini? Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.